Dragon Ball GT itu kayak anak tengah di keluarga Dragon Ball, yang bikin banyak fans cinta mati atau malah nggak peduli sama sekali. Ceritanya dimulai setelah ending DBZ, mencoba balik ke vibe awal Dragon Ball yang penuh petualangan seru ala Journey to the West. Tapi di paruh kedua, langsung ngegas ke aksi epik dan kekuatan level dewa khas DBZ. Nah, perubahan drastis ini bikin GT jadi entry yang kontroversial banget. Fans sering kritik bagian awalnya, tapi arc terakhir lumayan dipuji. Apalagi berkat konsep keren kayak Super Saiyan 4 dan villain memorable seperti Baby Vegeta. Masalahnya, GT bukan bagian dari cerita resmi, jadi sering dianggap anak tiri di franchise Dragon Ball. Tapi, bukan berarti GT nggak punya sisi bagus loh. Kalau aja Toei ngerapihin beberapa elemen dan narasi, GT pasti bakal dapat tempat yang lebih dihormati di hati para fans. Jadi, gimana menurut kalian? GT itu underrated atau memang layak jadi kambing hitam Dragon Ball? Kid Goku emang salah satu versi yang paling dicintai dari pahlawan ikonik ini. Tapi sayangnya di Dragon Ball GT, dia nggak sepenuhnya bekerja dengan baik. Mengecilkan Goku jadi anak-anak mungkin terlihat lucu dan nostalgia ya, tapi justru merusak perjalanan karakternya yang udah tumbuh besar sepanjang seri aslinya. Apalagi, sifat Goku tetap aja sama, polos dan sederhana, entah dia kecil atau dewasa. Jadi buat apa capek-capek bikin dia jadi anak kecil lagi? Keinginan Pilaf masih bisa bikin kekacauan tanpa perlu ngecilin Goku kan? Produser GT, Kozo Morishita, bahkan ngaku kalau perubahan ini bertujuan buat ngeblend Goku ke dalam cerita Pan dan generasi baru Z Fighters. Tapi ya hasilnya malah terasa dipaksakan. Fans lebih suka momen-momen epik kayak saga Baby atau Shadow Dragons, di mana Goku versi dewasa sebagai Super Saiyan 4 benar-benar bersinar. Kekhawatiran ini kembali muncul saat Daima diumumkan. Z Fighters diubah jadi anak-anak seperti Goku di GT, dan gak semua orang happy sama ide itu. Bedanya, Daima mungkin bakal berhasil karena pendekatannya lebih solid, tapi GT kayaknya lebih baik kalau mereka fokus ke elemen keren kayak Super Saiyan 4 dan nggak terjebak dengan formula Goku kecil yang nggak semua fans suka. GT punya niat bagus dengan fokus ke karakter-karakter muda, tapi rasanya malah jadi kesempatan yang terbuang karena Gohan diabaikan total. Oke, Goku mungkin secara teknis udah umur 40-an di seri ini, tapi ngapain Gohan yang jelas punya potensi besar cuman jadi penghangat bangku di awal cerita? Padahal, kalau dia ikut petualangan, level pertarungan bakal naik drastis dibandingkan cuman mengandalkan Pan. Emang sih, Gohan sempat dapat spotlight pas di arc Baby, tapi cuma sebentar sebelum Baby pindah ke tubuh Vegeta. Kalau aja Gohan dibawa jalan bareng Goku, bukan cuman skala kekuatan musuh yang naik, tapi konflik juga bisa lebih intens dan seru. Bayangin aja, pertempuran dengan ancaman yang lebih besar, alih-alih format episodik membosankan di 20 episode pertama GT. Musuh yang lebih kuat bakal bikin perjalanan mereka lebih greget dan gak terasa kayak filler belaka. Jadi ya sayang banget GT melewatkan kesempatan emas ini. Bawa Gohan ke depan layar bukan cuma bakal bikin cerita lebih berbobot, tapi juga bikin penggemar lama makin cinta sama franchise ini. GT sebenarnya punya koleksi penjahat yang keren, tapi sayangnya mereka sering banget disia-siakan. Padahal, karakter seperti Legic dan Lord Blood punya potensi buat jadi ikon di franchise ini. Desain mereka menarik, kemampuan bertarungnya unik, tapi alur cerita yang serba cepat bikin mereka cuma numpang lewat. Contohnya Legic, dia adalah lawan pertama Goku yang bikin dia harus berubah jadi Super Saiyan setelah jadi anak-anak. Potensinya jelas besar, bahkan bisa aja jadi karakter redemption story seperti Piccolo. Tapi, apa yang terjadi? Setelah debut epicnya, dia langsung dilupakan. Lord Blood juga nggak kalah mengecewakan, digembar-gemborkan sebagai ancaman besar, tapi selesai dalam 2 episode. Belum lagi naga bayangan. Dari seluruh naga, hanya Shin Shenron yang benar-benar terasa penting. Sementara yang lain kayak tempelan doang.
GT sebenarnya punya bahan buat bikin penjahat yang memorable, tapi alur cerita pendek dan episodik malah bikin mereka nggak maksimal. Kalau aja penjahat-penjahat ini dikembangkan lebih dalam, mungkin cerita GT bakal lebih seru dan dikenang. Busur awal Dragon Ball GT bener-bener bikin banyak fans mengernyit. Mereka mencoba membawa kembali vibe Dragon Ball klasik, tapi malah terasa setengah-setengah tanpa imajinasi liar atau humor khas Toriyama. Nggak heran banyak yang bilang serial ini baru hidup saat masuk ke Baby Saga. Bahkan, rasanya sebagian besar alur sebelum itu bisa dipotong tanpa banyak yang keberatan. Coba bayangin, kalau GT langsung masuk ke cerita seru saat Dr. Mew diperkenalkan, bukankah itu bakal lebih menarik? Busur awal seperti Akzunama atau bagian penggulingan Donki memang punya momen lucu, tapi terasa terlalu panjang dan gak banyak membantu plot utama. Daripada buang waktu, cerita antara pertarungan Legic sampai munculnya Jenderal Rildo bisa diringkas jadi 10 episode aja, tanpa mengorbankan hal penting. Kalau saja awal GT lebih fokus, siapa tahu fans bakal lebih banyak yang suka kan? Tapi ya penyesalan memang datang belakangan. Super Android 17 Saga sebenarnya punya ide-ide keren yang sayangnya nggak dieksekusi dengan baik. Salah satu kritik utama fans adalah Super 17 yang dianggap nggak orisinal. Dan ya, itu memang masuk akal. Tapi coba deh, konsep Android yang menyatu sebenarnya nggak buruk. Apalagi kalau ngomongin Android 17, karakter ikonik yang punya cukup daya tarik buat jadi villain lagi. Sayangnya, potensi itu kayak disia-siain begitu aja. Lalu ada penghuni neraka yang melarikan diri ke dunia. Ini tuh ide gila dan berpotensi jadi salah satu momen paling epik di Dragon Ball. Tapi alih-alih eksplorasi lebih dalam, arc ini cuma lewat sekilas dan berakhir setengah matang. Akibatnya, Super 17 Saga malah terjebak di antara jadi alur oke dan alur yang ya skippable banget. Bayangin, kalau ceritanya lebih fokus dan pengembangan Super 17 dimaksimalkan, bisa aja arc ini jadi salah satu yang paling keren di GT. Tapi sayangnya, hasil akhirnya malah makin ngasih kesan bahwa GT cuma spin-off, nggak penting buat dilirik fans berat anime shonen. Transformasi Goku menjadi anak-anak di awal Dragon Ball GT adalah salah satu keputusan paling kontroversial di seluruh seri. Ada yang suka, ada yang sebel, dan ada juga yang kayak, ya udahlah, biarin aja. Tapi mau gimana pun, semua fans pasti punya opini soal Kid Goku di GT. Nah, masalahnya, meskipun perubahan ini dimaklumi untuk awal cerita, nggak ada alasan kuat kenapa Goku harus tetap jadi bocah sepanjang seri. Jujur aja, dia seharusnya balik ke bentuk dewasanya setelah Baby Saga selesai. Lihat aja mekanisme SSJ4. Setiap kali Goku berubah, dia otomatis balik ke fisik dewasa. Dan ini nggak cuma bikin lebih keren, tapi juga cocok banget sama vibe gelap dan edgy yang sering muncul di GT. Sayangnya, alasan dibalik ini nggak pernah dijelaskan dengan jelas di seri. Cuma dianggap ya udah gitu aja sama fans. Tapi mari kita akui, Super Saiyan 4 Goku versi dewasa selalu jadi momen terbaik di GT. Aksi lebih intens, vibe lebih serius, dan visualnya jauh lebih memikat dibandingkan Kid Goku. Kalau aja keputusan ini diterapkan lebih konsisten, mungkin GT bisa terasa lebih solid dan ikonik. Nggak semua fans Dragon Ball peduli sama apa itu canon, atau apa yang masuk ke dalam timeline utama. Tapi faktanya, ini punya dampak besar loh ke cara fandom memandang sebuah seri. Karena Dragon Ball GT dianggap sebagai cerita sampingan non-canon, banyak fans yang ngerasa nggak wajib buat nonton, dibandingkan Dragon Ball Super yang langsung diakui sebagai kelanjutan resmi dari manga Akira Toriyama. GT jadi terlihat kurang relevan dan serius. Awalnya GT masih punya ruang untuk dianggap bagian dari cerita besar Dragon Ball. Tapi setelah Super rilis, perbedaan itu jadi makin jelas. GT bukan canon. Bahkan transformasi ikonik seperti SSJ4 nggak didesain langsung oleh Toriyama. Jadi wajar kalau dia membawa cerita Dragon Ball ke arah yang berbeda dengan Super, lengkap dengan transformasi baru yang lebih resmi. Tapi sayangnya, ini makin memperburuk posisi GT di mata fans. Jadi, apakah ada harapan untuk GT? Mungkin. Kalau Super mau, mereka bisa mengintegrasikan elemen-elemen GT ke timeline utama lewat cerita baru, kayak plot perjalanan waktu atau universe alternatif. Tapi ya, itu masih jauh dari pasti.
Setidaknya GT punya tempat di hati fans yang suka eksplorasi konsep uniknya kan? Pan, Putri Gohan, sebenarnya punya potensi besar di Dragon Ball GT. Sebagai tambahan baru di jajaran Z Fighters, Pan gak cuma punya momen komedi yang lucu, tapi juga dinamika yang menggemaskan dengan Goku, kakeknya. Tapi masalahnya, potensi itu nggak pernah benar-benar dimaksimalkan. Di satu sisi, dia terlihat menjanjikan sebagai petarung muda. Tapi di sisi lain, banyak momen yang bikin fans frustasi karena leluconnya kadang terasa nggak pada tempatnya. Sayangnya, ini mungkin jadi cerminan dari era di mana GT dibuat. Di akhir tahun 90-an, karakter wanita jarang mendapat peran besar atau pengakuan setara sebagai pahlawan seperti sekarang. Ditambah lagi, minimnya keterlibatan Akira Toriyama dalam cerita GT juga memperburuk posisi Pan. Padahal, Toriyama pernah menciptakan karakter wanita kuat seperti Android 18 yang mampu bersaing dengan para pria. Yang paling mengecewakan, Pan nggak pernah mencapai bentuk Super Saiyan. Toriyama pernah bilang kalau dia kesulitan membayangkan desain Super Saiyan wanita pada saat itu. Tapi bayangkan kalau Pan jadi Super Saiyan pertama sebelum Kale dan Caulifla di Dragon Ball Super. Itu pasti jadi momen epik yang bakal mengangkat status GT dan Pan di mata fans. Jadi, tahukah kamu kalau Dragon Ball GT nggak sepenuhnya dibuat tanpa sentuhan Akira Toriyama, sang pencipta asli Dragon Ball? Memang dia hanya kasih beberapa konsep cerita dan desain karakter untuk serial ini. Tapi itu aja. Keterlibatannya cuma sampai situ. Salah satu kritik terbesar buat GT adalah alur ceritanya yang kadang terasa nggak nyambung. Padahal, Toriyama itu jago banget bikin cerita yang terasa nyambung, meskipun kadang dia nulis tanpa planning yang jelas. Gaya penulisannya yang khas itu selalu bisa bikin segala hal masuk akal di dunia Dragon Ball. Tapi, ada satu fakta yang agak mengejutkan. Toriyama tuh sebenarnya nggak begitu suka anime, dia lebih suka kerja di manga. Bahkan pas dia terima penghargaan seumur hidup di Festival Penghargaan Anime 2024, dia ngaku kalau dia nggak terlalu suka nonton adaptasi anime dari manganya sendiri. Jadi wajar sih kalau dia nggak terlibat lebih dalam GT. Nah, buat kamu yang penasaran gimana sih cerita yang bisa dihasilkan Toriyama kalau dia benar-benar terlibat? Coba deh cek Dragon Ball terbaru Daima. Kamu bakal lihat kalau tangan Toriyama di balik cerita itu bikin semuanya jauh lebih seru. Sebenarnya ada dua ide yang menurut banyak orang keren banget. Naga bayangan dan bola naga retak. Keduanya benar-benar bikin GT jadi lebih nyambung dan terasa punya arti. Apalagi buat Goku, Bulma, dan Z Fighters. Masalahnya, konsep ini baru muncul di arc terakhir GT. Sebelumnya, ceritanya malah lebih banyak tentang bola naga bintang hitam, yang jujur aja agak aneh ya. Itu bola naga yang dibuat sama Namekian tanpa nama, yang lupa banget karena dia jadi Kami dan Piccolo. Pokoknya, bola naga bintang hitam itu kayak pengantar yang nggak banget. Apalagi kalau kita bandingin sama ide bola naga retak yang lebih keren dari awal. Itu bakal bisa banget bikin petualangan mereka jadi lebih seru. Ini sih nunjukin banget kalau GT kayak buru-buru nulisnya. Nggak kayak Toriyama yang biasanya nulis Dragon Ball dengan cara yang lebih natural, meskipun tanpa perencanaan. Tapi ya siapa yang bisa nyusun cerita sebagus dia coba?